Saya melangkah perlahan ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencoba menghentikannya. Tiba-tiba Misteri Wewe Gombel. Sebuah sebutan yang menakutkan, Wewe Gombel, bagi penduduk sekitar membuat perasaan mereka terasa bergidik, menyeramkan. Wewe Gombel adalah makhluk legendaris dalam kepercayaan masyarakat setempat. Konon katanya, ia merupakan sesosok wanita tua yang memiliki kekuatan magis dan suka menculik anak-anak yang nakal atau tidak patuh kepada orang tua mereka. Meskipun beberapa orang menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat, tetapi ada beberapa yang percaya bahwa Wewe Gombel memang benar-benar ada. Di sebuah desa kecil yang kontur tanahnya berbukit-bukit dan oleh kondisinya yang sulit berkembang itu, menjadikan desa bernama Kalitidu ini agak terpencil, di mana di antara gerumbul hutan yang terbilang lebat terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Wewe Gombel, yang sepertinya sudah lama terbengkalai. Kendati begitu, rumah ini telah menjadi sebuah legenda di kalangan penduduk desa dan desa-desa sekitarnya, karena konon katanya rumah ini dihuni oleh sesosok wanita tua misterius yang disebut Wewe Gombel. Seorang pemuda bernama Jaka Umbara. Dia tertarik dengan cerita-cerita tentang Wewe Gombel. Jaka sangat penasaran dan ingin mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Dan supaya tidak salah dalam menentukan sikap, begitu sampai di desa Kalitidu, ia langsung menghadap kepala desa. Setelah formalitas perkenalan, Pak Kades menanyainya. Jadi kedatangan Nak Jaka dari kota ke desa Kalitidu ini ada tujuan tertentu ya? Betul Pak Kades. Boleh saya tahu tujuannya? Oh, pasti. Saya akan menjelaskan tujuan saya, yaitu saya akan membuat sebuah konten untuk media sosial. Oh, media sosial ya? Apakah yang dimaksud adalah YouTube? Ya, YouTube ya. Betul Pak Kades, YouTube, bukan YouTube, tapi YouTube. Oh iya, pokoknya itulah. Saya nggak ngerti yang begituan Nak Jaka. Terus apa yang bisa saya bantu? Terima kasih atas penawaran Pak Kades. Saya hanya membutuhkan izin dari Bapak untuk keperluan itu. Oh ya, saya sangat penasaran dan ingin menyelidiki tentang keberadaan cerita yang terkenal dari desa ini, tentang misteri Wewe Gombel. Pasti sangatlah menarik jika saya berhasil mengungkapnya. Tapi apa Pak Kades? Apakah Nak Jaka tidak perlu ditemani seseorang? Misalnya Jagabaya desa ini bisa saya tugasi untuk menemani. Terima kasih. Tidak perlu Pak. Janganlah merepotkan. Baiklah kalau begitu. Tapi pesan saya, hati-hati dan waspada dalam menentukan langkah serta selalu nenuhun marang Yang Maha Kuasa. Ya, semoga Nak Jaka selamat dan berhasil. Terima kasih Pak Kades, kata Jaka seraya menyalami dan mencium tangan Pak Kades.
Setelah mendapatkan izin serta keterangan yang dianggap penting tentang Wewe Gombel, senja ini Jaka memutuskan untuk mengunjungi rumah tua Wewe Gombel guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jaka Umbara berjalan melalui jalan setapak menuju hutan. Setelah melewati padang perdu, dia ambil jalan ke arah barat, di mana tampak matahari hendak tenggelam. Ini sesuai dengan arahan sekaligus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Pak Kepala Desa tadi. Setelah cukup lama berjalan dan melewati jalan mendaki serta berliku-liku, dia sampai di depan sebuah rumah tua yang pintu depannya terbuka. Kondisi rumah itu mirip dengan yang digambarkan oleh Pak Kades. Jaka memperhatikan dengan seksama keadaan sekeliling, memakai penerangan senter. Kemudian perlahan Jaka mengetuk daun pintu. Tidak ada jawaban. Kemudian mengetuknya lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Maka anak muda itu lantas masuk ke dalamnya. Dengan bantuan sebuah senter, cukuplah sebagai penerang guna melihat suasana rumah tersebut yang tampak kumuh dan tidak terpelihara. Ada barang-barang tua yang berdebu di beberapa tempat. Jaka merasa suasana mencekam di dalam rumah itu. Ia lalu berjalan menyusuri isi rumah yang gelap, mencoba mencari tahu, dan sambil memanggil-manggil kalau ada penghuninya di dalam. Saat ia berada di ruangan tengah, ia mendengar suara berisik yang berasal dari bagian belakang rumah. Jaka melangkah perlahan ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencoba menghentikannya. Tiba-tiba sorot lampu senter Jaka mengarah ke bayangan sesosok perempuan tua yang menyeramkan di ujung ruangan. Itu jelas adalah penampakan Wewe Gombel, persis seperti yang diceritakan Pak Kades. Jaka menahan ketakutannya dan dengan memberanikan diri mendekati sosok itu. Ia mengangguk dengan hormat. Tapi perempuan tua dengan baju lusuh dan rambut putih awut-awutan itu nampak diam, hanya sorot matanya nyata menyelidik. Mereka lantas berbicara tentang keadaan perempuan tua yang disebut penduduk sebagai Wewe Gombel. Padahal setelah mereka berbincang-bincang, Jaka bisa mengambil kesimpulan perempuan tua yang dihadapinya itu sesungguhnya dan nyatanya bukan hantu atau setan, melainkan manusia biasa seperti dirinya juga. Wajah tua yang jika dilihat sepintas tampak menakutkan karena rambut putihnya yang acak-acakan serta tampilan kedekilannya. Ternyata masih ada gurat-gurat kecantikan di wajahnya dikala muda. Alangkah terkejutnya Jaka ketika Wewe Gombel yang berpenampilan seram itu tiba-tiba tersenyum dengan lembut. Mungkin senyumnya sebagai balasan atas sikap Jaka yang sopan dan bersikap bersahabat. Beberapa saat kemudian, wanita yang berpredikat sebagai Wewe Gombel itu bercerita masalah hidupnya yang dirasakan sangatlah berat.
bahwa dulu, puluhan tahun lalu, ia adalah seorang ibu yang kehilangan satu-satunya anak dalam sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan itu merenggut nyawa buah hatinya. Rasanya sedih yang sangat mendalam, membuatnya nyaris gila. Dan ia lantas memutuskan untuk tinggal di rumah tua di tengah hutan ini. Hidup menyendiri serta mengambil peran sebagai Wewe Gombel untuk menjaga anak-anak yang hilang atau yang terlantar, khususnya supaya anak-anak tidak nakal. Jaka terharu mendengar kisah perempuan Wewe Gombel ini. Ia mengajaknya kembali ke desa untuk berbagi cerita kepada penduduk desa yang takut kepadanya. Setelah penjelasan nenek Wewe Gombel, dengan hati yang lega, Jaka membantunya untuk berdamai dengan penduduk desa dan mengakhiri ketakutan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Setelah itu, Jaka membawa nenek tua Wewe Gombel ini ke kota dan menyerahkan agar selanjutnya mendapat pertolongan dan perawatan oleh dinas sosial yang memang bertugas menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh warga. Itulah kisah sebenarnya tentang Wewe Gombel dari desa Kalitidu. Dia bukanlah monster seperti yang kita kira, namun manusia yang sesungguhnya baik hati. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.